Meski suram dan rapuh, apa kabarmu ibu di padang kelabu? Dalam cerita ini dia minta semua nama disamarkan, termasuk nama dia sendiri. Panggil dengan panggilan Wawan. Wawan ini sebenarnya aslinya dari Ngawi, Jawa Timur. Tapi dari kecil dia dan kedua orang tuanya pindah ke Jambi. Karena waktu itu kedua orang tua Wawan ini kerja di sebuah perusahaan kayu lapis yang ada di Jambi sana. Dan singkat cerita, sampai Wawan ini duduk di kelas 3 SMP, ibunya meninggal. Nah, beberapa tahun kemudian, tepatnya waktu itu Wawan pas waktu dia duduk di kelas 3 SMA, ayahnya ini menikah lagi, dan waktu itu ayahnya memutuskan untuk bangun rumah di sana dan menetap di sana. Jadi pada waktu itu Wawan sudah punya pikiran, ketika nanti dia lulus SMA, dia akan cari kerja di Jakarta. Karena di Jakarta dia punya paman dan bibi yang biasa dia panggil dengan panggilan Pak Lek dan Bule. Jadi di sana tinggallah Pak Lek dan Buleknya Wawan. Wawan rencananya akan tinggal di rumah Buleknya itu dan kemudian kerja di Jakarta. Jadi benar, di tahun 2014 pas Wawan ini sudah lulus SMA, dia pun berangkat ke Jakarta. Dari sana dia sudah mulai cari-cari kerja. Dan pada akhirnya di akhir tahun 2014 itu dia kerja di sebuah apotek dan dia diposisikan di bagian kasir. Nah, berbulan-bulan kemudian sampai menginjak tahun 2015, Buleknya Wawan ini cerita ke Wawan. Jadi waktu itu pas dia lagi pulang kerja, Buleknya cerita, "Wan, Mbah Tun itu lagi sakit habis kecelakaan." Nah, Mbah Tun ini adalah neneknya Wawan. Di Ngawi itu Wawan masih punya kakek dan nenek. Jadi kakeknya biasa dipanggil dengan panggilan Mbah Min, yang waktu itu usianya sudah sekitar 90 tahunan lebih. Sedangkan neneknya Wawan biasanya dipanggil dengan panggilan Mbah Tun, dan waktu itu usianya sudah sekitar 76 tahun lebih. Nah, di Ngawi ini masih banyak Pak Lek dan Buleknya Wawan yang tinggal di sana, karena Mbah Tun dan juga Mbah Min ini punya banyak sekali orang anak, termasuk ayahnya Wawan. Jadi ketika dikabari hal itu oleh Buleknya Wawan, Wawan langsung tanya, "Emangnya Mbah Tun sakit apa, Bulek?" Nah, ceritalah Buleknya Wawan ini, seperti biasa di pagi hari Mbah Tun ini punya aktivitas. Di pagi hari dia nganter cucunya ke sekolahan TK yang gak jauh dari sana. Nah, kebetulan di depan rumah Mbah Tun itu ada jalan yang cukup untuk 2 mobil. Jadi pagi itu pas Mbah Tun nganter cucunya, tiba-tiba ada segerombolan anak-anak SMA yang waktu itu juga berangkat ke sekolah. Mereka naik motor, nggak tahu mungkin mereka ini ngebut atau gimana, dan waktu itu mereka ini nabrak Mbah Tun, dan Mbah Tun langsung jatuh seketika itu juga. Jadi mengetahui hal ini, warga kampung langsung membawa Mbah Tun ke rumah sakit, dan setelah di rumah sakit beberapa lama, Mbah Tun pun kembali pulang ke rumah. Nah, disinilah Buleknya Wawan ini mengabarkan ke Wawan, Mbah Tun itu setelah kecelakaan ini, kata orang-orang, Mbah Tun ini sering lupa ingatan, Wan. Terus ini rencananya Bulek sama Pak Lek mau ke Ngawi. Kalau mungkin kamu ada waktu, kamu ikut, Wan. Kamu kan sudah lama nggak pulang ke Ngawi. Karena pada waktu itu Wawan ini masih kerja nggak terlalu lama di apotek itu. Jadi dia nggak bisa. Dia ngomong ke Pak Lek dan Buleknya, "Maaf Bulek, ini aku belum bisa cuti karena masih kerja di sini beberapa bulan." "Oh ya sudahlah, nggak apa-apa, Wan. Jadi Bulek sama Pak Lek aja yang ke Ngawi, kamu jaga rumah." "Ya sudah Bulek." Berangkatlah Pak Lek dan Buleknya ini ke Ngawi sekitar 7 harian. Gak lama setelah itu mereka pun kembali ke Jakarta. Barulah di sini Wawan dapat cerita lagi. Ternyata pas waktu Buleknya Wawan ke Ngawi, beliau itu tahu sendiri apa yang terjadi dengan Mbah Tun di sana. Jadi posisi Mbah Tun ketika sakit, beliau ini lebih sering tiduran di tempat tidur. Dan waktu itu ada beberapa hal yang menurut Buleknya ini aneh. Mbah Tun itu benar-benar nggak ingat dengan anak-anaknya sendiri, bahkan cucu-cucunya. Dan Mbah Tun ini lebih sering manggil mereka dengan panggilan emak.
siapapun itu, entah anaknya, cucunya, tetangganya, ketika ketemu dengan Batun selalu manggil mereka dengan panggilan emak. Nah, termasuk buliknya Wawan ini sendiri. Pas waktu beliau datang pertama kali ke Ngawi, beliau ketemu dengan Batun ini dipanggil dengan panggilan emak. Mak, kowe iki sopo? Kamu ini siapa? Nah, padahal ini adalah anaknya sendiri. Nah, dari situ buliknya Wawan sudah merasa memang Batun ini memang sudah ada yang aneh. Apa memang beliau ini sudah terlalu tua atau gimana? Nah, pas waktu buliknya Wawan ada di Ngawi beberapa hari itu, di hari keempat, buliknya ini menyaksikan sendiri waktu itu Batun ini lagi masak di dapur. Jadi beliau masih bisa masak di dapur. Dan ada pemandangan aneh. Jadi pas Batun masak, tiba-tiba sambal yang diulek Batun ini dicampur sabun colek. Nah, otomatis langsung buliknya Wawan ini kaget. Loh mbak ini masak apa? Batun ini masak apa? Loh, nyambel buat anak-anak yang ada di sini. Loh, kenapa kok sambalnya dicampur sabun colek? Loh, ini sabun colek toh? Yo iya toh mbak. Walah, tak kira terasi tadi. Ya wes. Akhirnya buliknya Wawan lah yang masak waktu itu. Dan ternyata beberapa hari kemudian, pas Batun masak di dapur, lagi-lagi Batun ini mencampurkan masakan dengan benda-benda yang aneh, seperti sabun, odol, dan lain sebagainya. Dari situlah kemudian banyak saudara-saudara yang ada di sana ini, terutama adik-adik dari ayahnya Wawan itu, yang menyuruh Batun untuk istirahat aja di rumah, di kasur, nggak usah beraktivitas di dapur, daripada nanti masakan-masakan itu dicampur benda-benda yang aneh. Nah, dari sinilah Wawan tahu semua tentang Batun. Dan beberapa bulan kemudian mereka dapat kabar lagi bahwa Batun ini kondisinya sudah mulai membaik. Beliau sudah bisa beraktivitas keluar. Dan bertahun-tahun kemudian Wawan ini masih ada di Jakarta, masih kerja di apotek itu. Di sekitaran tahun 2021 mereka dapat kabar lagi dari Ngawi bahwa Batun ini sakit parah lagi. Beliau hanya bisa tiduran di tempat tidur, dan lagi-lagi Batun ini sering mengigau, dan bahkan beliau sering nggak ingat dengan anak-anaknya sendiri, dan semua dipanggil dengan panggilan emak. Nah, mendengar kabar ini, Wawan pun akhirnya coba menghubungi keponakannya yang ada di Ngawi. Jadi dia punya keponakan yang namanya Anto, usianya hampir sama dengan Wawan. Diteleponlah si Anto ini. Tok, katanya Batun sakit lagi. Sakit apa? Nah, Anto pun menjelaskan, ya gitulah mas, kayak yang dulu itu. Pokoknya sejak Batun kecelakaan, beliau itu sering nggak ingat, kayak orang pikun gitulah. Semua ini dipanggil mak. Wes, sampean kesini aja lah, sampean ke Ngawi. Siapa tahu sampean juga punya kenalan orang-orang yang bisa ngeluarin susuknya Batun. Nah, mendengar hal itu Wawan tanya, loh, emangnya Batun ini pakai susuk toh? Loh iya, sampai enggak tahu tah? Batun ini pakai susuk di kaki, di tangan, sama di bibir. Oh iya toh? Iya, ini semua keluarga yang ada di sini lagi nyari orang pintar mas, supaya susuk yang ada di Batun ini bisa dikeluarin. Kalau sampean punya kenalan, tolong lah mas dibantu. Ya sudah, gini aja toh. Insya Allah nanti habis hari raya aku ke Ngawi lah. Jadi nanti aku ke sana langsung, mudah-mudahan aku juga dapat orang pintar. Nah, setelah percakapan dengan Anto ini, Wawan akhirnya jadi mikir. Dia ingat-ingat lagi, Wawan ini punya temen dari Cianjur namanya Guntur. Guntur itu pernah cerita kalau di Cianjur ini ada orang soleh. Nah, orang soleh ini namanya Mang Asep. Beliau itu biasanya bisa menyembuhkan penyakit-penyakit semacam ini. Nah, dari situlah Wawan ingat. Jadi tepat setelah hari raya, Wawan memutuskan untuk resign dari kerjaannya itu supaya dia bisa menetap di Ngawi. Nah, akhirnya setelah resign, Wawan pun pamit dengan Bulik dan Pak Liknya yang ada di Jakarta. Langsunglah dia menuju ke Cianjur. Begitu sampai di sana, Wawan dijemput sama temannya ini yang namanya Guntur. Mereka pun langsung menuju ke rumahnya Guntur. Nah, di sana nggak lama setelah itu Wawan ini diajak ke rumahnya Mang Asep. Nah, rumahnya Mang Asep ini masih ada di pedesaan. Rumah beliau itu, di depan rumahnya ada saung bambu, dan di sebelahnya ada musola kecil. Dan di sebelah rumah-rumahnya ini sudah persawahan. Jadi rumahnya sangat asri sekali.
Disinilah kemudian Wawan dikenalkan dengan Mang Asep. Mang Asep itu orangnya bersih sekali, kelihatan kalau orang yang soleh. Begitu dikenalkan oleh Mang Asep, langsunglah Wawan cerita. Jadi gini Mang, saya ini punya nenek yang usianya sekitar 76 tahun yang tinggalnya di Ngawi. Diceritakan semua kronologisnya, bahkan sampai hal yang menyangkut tentang susu. Jadi Wawan juga cerita bahwa neneknya ini pakai susuk di kaki, tangan, dan juga di bibirnya. Nah, waktu itu Mang Asep ini cuma bilang seperti ini ke Wawan, gini Mas, sebenarnya yang bisa ngambil susuk, yang bisa mengeluarkan susu itu sebenarnya yang lebih bagus keluarganya sendiri. Nah mungkin Mas Wawan ini juga bisa. Nanti saya kasihlah amalan-amalannya. Lebih baik Mas Wawan tinggal di sini dulu 3 hari. Nanti saya kasih amalannya, Mas Wawan menjalankan puasa selama 3 hari. Setelah itu nanti air yang sudah didoakan Mas Wawan bawa ke sana, diminumkan ke neneknya. Oh ya sudah Mang, siap, saya siap tinggal di sini. Saya siap juga menjalankan puasa itu. Dan Mang Asep ini bilang, tapi ini puasanya puasa mute. Apa Mas Wawan siap? Siap. Buat nenek saya siap. Saya jauh-jauh datang ke sini supaya nenek saya bisa sembuh. Oh ya sudah. Nah setelah obrolan itu, Wawan ini dijamu oleh Mang Asep. Jadi Mang Asep itu orangnya baik sekali. Dia dikenalkan juga dengan istrinya Mang Asep. Mereka makan enak waktu itu. Dan sekitar jam setengah 10 malam, Wawan disuruh siap-siap. Mas Wawan, setelah ini Mas Wawan wudu ya. Habis itu siap-siap mengamalkan zikir ini sampai jam 2 dini hari. Nanti jam 2 sudah saya siapkan makan sahurnya. Nah supaya wiridnya ini khusyuk, supaya nggak ada gangguan, Mas Wawan nanti wiridnya di musola depan aja. Oh iya Mang, nggak apa-apa Mang. Akhirnya jam 10 malam setelah wudhu, Wawan langsung menuju ke musola. Nah di depan rumah Mang Asep ini ada musola kecil. Wawan pun masuk ke sana. Di awal-awal Wawan menjalankan zikir ini belum ada gangguan apapun. Sampai sekitar jam 2 dini hari, dia pun akhirnya makan sahur dan melakukan aktivitas di sana. Barulah di malam kedua, waktu itu di sekitar jam 10 malam, Wawan masuk ke musola. Sementara kampung ini sudah mulai sepi. Nah mulailah Wawan zikir-zikir sampai sekitar jam setengah 1 dini hari. Barulah Wawan ini mendapat gangguan. Yang pertama, dia itu dengar ada orang yang bersiul di luar. Dibiarkanlah oleh Wawan, dibiarkan, dia tetap zikir. Gak lama setelah itu banyak sekali orang-orang yang datang. Tapi Wawan ini yakin ini bukan orang, karena selama dia ada di sana di jam-jam seperti itu gak ada aktivitas apapun. Nah pas waktu Wawan ini melanjutkan zikir, tiba-tiba ramai sekali, kayak banyak orang yang datang, dan kayak benar-benar suasana di luar itu seperti suasana pasar. Wawan pun diam, dia tetap bertahan. Dia zikir sampai jam 2 dini hari. Dia pun masuk ke rumah Mang Asep, dan waktu itu dipastikan lagi ternyata di luar ini sepi, gak ada apapun dan gak ada aktivitas apapun. Jadi jam 2 dini hari Wawan mulai makan sahur, dan hari itu dilalui Wawan dengan biasa. Barulah di malam ketiga, di malam terakhir Wawan menjalankan zikir-zikir ini, seperti biasa jam 10 malam dia masuk ke musola. Dia memulai zikir dan dia mulai berkonsentrasi. Di sekitar jam 1 dini hari, tiba-tiba pintu musola ini seperti dibanting oleh orang. Dan waktu itulah Wawan kaget, dia noleh ke arah pintu, ternyata nggak ada siapapun. Dan tiba-tiba secara bersamaan di luar dia ngelihat ada sosok bayangan hitam besar sekali, dan sosok bayangan hitam ini seperti bawa bola api di tangannya. Dari situlah Wawan ini kaget, karena sebelum-sebelumnya dia nggak pernah melihat pemandangan seperti ini. Wawan ini lari terbirit-birit langsung masuk ke rumahnya Mang Asep. Di situ dia nggak berani membangunkan Mang Asep, ditunggulah sampai pagi hari. Jadi setelah pagi hari barulah Mang Asep ini bangun. Wawan cerita, Mang, ini saya sudah menjalani puasa 3 hari. Oh ya, alhamdulillah. Nanti malam kita datang ke pondok pesantren. Kebetulan di pondok pesantren sana ini ada acara tawasulan. Kita datang ke sana, nanti air doanya Mas Wawan bawa pulang. Oh iya Mang, siap Mang. Gini Mang, semalam itu saya diganggu
diganggu apaan ya mas? Saya pas zikir, tiba-tiba pintu musola ini ditutup dengan keras mang. Setelah itu saya ini ngelihat ada sosok tinggi besar hitam, dan dia ini kayak membawa api. Ah masa sih Mang Asep ngomong seperti itu? Kayak Mang Asep ini nggak percaya. Iya mang, bener mang, saya lihat betul. Karena saya nggak pernah ngelihat hal-hal yang semacam itu sebelumnya, saya lari. Nah Mang Asep cuman bilang, ah nggak apa-apa Mas Wawan, mungkin dia mau kenalan aja, biasa. Ya sudah mang, saya cuma takut aja, jadi saya lari. Saya ninggalin musola dan saya ngelanjutin zikir di rumah. Ya nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi malam itu Wawan ini bersama Mang Asep menuju ke pondok pesantren. Ternyata di sana banyak sekali santri yang berzikir semacam istighosa, dan di depan itu ada air yang sengaja didoakan di sana. Belakangan barulah Wawan tahu ternyata santri-santri ini sengaja untuk berzikir, beristighosa dan bermunajat kepada Allah untuk mendoakan kesembuhan neneknya Wawan yang ada di Ngawi. Dari situlah Wawan ini merasa bahagia dan merasa senang. Ternyata kepedulian santri-santri di sini terhadap neneknya Wawan ini sangat besar sekali, dan terutama juga jasa Mang Asep. Setelah istighosa ini selesai, air yang sudah didoakan ini diserahkan ke Wawan, dan waktu itu Mang Asep bilang, ini nanti tolong diminumkan ke neneknya Mas Wawan, dan jangan lupa baca bismillah. Insya Allah nanti kalau memang Allah mengizinkan, susuk-susuk yang ada di tubuhnya neneknya sampean itu bisa luntur dengan sendirinya. Oh ya Mang, saya ngucapin terima kasih banyak Mang. Setelah itu akhirnya Wawan pun pamit pulang. Dia mengucapkan terima kasih kepada Mang Asep dan juga kepada temannya Guntur itu. Akhirnya Guntur mengantarkan Wawan menuju ke terminal. Dia naik bis dari Cianjur menuju ke Bandung, dan dari Bandung dilanjutkan menuju ke Ngawi. Singkat cerita, sesampainya di Ngawi, Wawan dijemput sama keponakannya yang namanya Anto itu. Dan dari situ sepanjang perjalanan menuju ke rumah, Anto cerita lagi, Batun itu sudah nggak ingat mas, semua orang itu dipanggil mak sama Batun. Mungkin nanti sampean juga dipanggil mak sama Batun. Ya sudah, ayo kita ke sana aja. Nah sesampainya di sana, jadi rumah Batun ini dulu memang Wawan tinggal di sana. Rumahnya ini sudah banyak yang berubah, terutama di bagian depan rumah ini sudah direnovasi semua, tapi di bagian tengah dan belakang memang sengaja belum direnovasi, jadi masih bangunan lama. Dan Wawan masih ingat betul dari kecil bangunan ini memang seperti itu. Nah di ruang tengah inilah Batun dirawat. Ada satu tempat tidur di sana, Batun terbaring di tempat tidur itu. Nah pertama kali datang ke sana, Wawan melihat banyak sekali Pak Lek dan juga buliknya Wawan yang asalnya dari Sragen, karena memang mereka ini keluarga besar. Di sana ada Pak Lek dan buliknya Wawan yang asalnya dari Sragen yang datang ke sana, dan kebetulan mereka ini juga dari orang pintar. Mereka juga bawa air untuk diserahkan ke neneknya Wawan itu. Nah ternyata usaha yang dilakukan Pak Lek dan buliknya Wawan yang dari Sragen ini belum berhasil. Ini saya juga kebetulan bawa air yang sudah didoakan yang asalnya dari Cianjur. Mudah-mudahan ini cocok untuk Batun. Ya sudah, sana diminumkan aja. Nah pertama kali masuk, Wawan juga dipanggil, "Opo mak? Gawa opo mak? Ini mbah, diminum mbah." Jadi karena Wawan sudah tahu Batun ini pasti manggil dengan panggilan mak, Wawan langsung ngomong, sudah diminumkan aja. Setelah baca bismillah, diminumkanlah ke Batun. Setelah itu sampai 1 harian penuh, ternyata minuman ini nggak berhasil. Air yang sudah didoakan ini nggak berhasil membuat luntur susuk-susuk yang ada di tubuhnya Batun. Setelah itu mulailah mereka berpikir lagi, dan Wawan mulai tinggal di sana. Nah pertama kali tinggal di sana, banyak sekali keanehan-keanehan yang dialami Wawan. Yang pertama karena Batun ini selalu manggil Wawan dan juga orang-orang lain dengan panggilan mak. Dan Batun ini sering berkata-kata jorok, sering misu-misu. Wasu, logok jaran, wali kabeh wasu. Sering seperti itu, dan beliau ini sering teriak-teriak sendiri di tengah malam. Jadi hari itu Wawan sudah mulai terbiasa. Dan malam itu ketika Wawan pertama kali tidur di sana, dia dipanggil, Mak Tun ini teriak-teriak. Weh, merini mak, merini yo mak. Pertama kali Wawan ini belum nyambung. Sebenarnya Batun ini manggil siapa? Mak.
Akhirnya Wawan pun nyamperin, dia masuk ke kamar, dan ternyata Mbah Tun ini ngomong ke Wawan, kowe iki asu aja nih, diceluk ket maurah mrene, asu, lho kok jaran. Lah Wawan kaget, loh, ono apa mbah? Kenapa mbah? Mbah Tun ini manggil siapa? Yo nyeluk kowe, kene mak. Wawan ini sudah dipanggil mak. Akhirnya Wawan pun menghampiri Mbah Tun. Wawan tanya, ono apa mak? Ada apa mbah? Aku tolong jukukno banyu putih. Ngelak aku, ngelak. Oh nggih mbah. Diambilkan air putih. Setelah itu setelah Mbah Tun minum, Mbah Tun tanya ke Wawan, mak, kowe iki sapa mak? Kamu ini siapa? Ya Wawan langsung jawab, loh, aku iki putumu mbah, aku ini cucumu, mosok ndak inget? Loh, aku ini duwe putu tah? Mbah Tun ngomong seperti itu loh. Aku ini apa punya cucu? Ya punya toh mbah. Aku ini cucumu, anaknya Pak Bambang. Inget ora? Walah, kowe iki Wawan, anake Bambang. Nggih Mbah Tun, saya ini anaknya Bambang, cucumu. Walah Wan, kamu ini sudah lama nggak kesini, sudah lama sekali. Sekarang kamu kesini tiba-tiba kamu sudah jadi besar. Iya mbah, aku Wawan mbah. Nah malam itu Wawan pun tidur di sana. Keesokan harinya seperti biasa, Mbah Tun ini teriak-teriak lagi, mak, Rene mak, Rene mak. Wawan pun langsung menghampiri. Dan sebelum Wawan ini masuk ke kamar Mbah Tun, tiba-tiba dari celah-celah itu Wawan melihat di samping Mbah Tun ini ada pocong. Dan pocong ini wajahnya hancur. Jadi Wawan nggak jadi masuk kamar, dia langsung manggil keponakannya, tok, ada pocong di kamarnya Mbah Tun tok. Wih yang bener mas, amen mas. Iya tok, serius tok, ngapain aku bohong? Coba kamu lihat tok. Nah di kamar Mbah Tun ini nggak ada pintu, jadi hanya tertutup kelambu kain. Akhirnya Antok ini pun masuk. Ternyata pas Antok masuk, pocong yang tadi dilihat Wawan ini sudah nggak ada lagi. Dari situlah Antok ngomong ke Wawan, mas, gak ono mas, nggak ada pocong. Tapi aku tadi lihat tok, ada pocong tok. Persis dia ini tidur di sampingnya Mbah Tun. Ya sudahlah mas, wis ayo kita di depan aja lah. Nah sampai malam hari, di sekitaran jam 7 malam, Antok ini pergi ke kamar kecil. Kebetulan toilet mereka itu ada di luar rumah. Nah setelah Antok keluar menuju ke toilet, tiba-tiba Antok ini balik dengan wajah ketakutan dan agak lari-lari kecil. Otomatis Wawan tanya, loh kenapa tok kamu kok kayak ketakutan gitu? Wis mas, meneh tak cerita nih, besok aja tak ceritain. Kenapa sih tok? Wis besok aja mas. Wedih aku mas, takut aku mas. Keesokan harinya barulah Antok cerita. Wawan tanya ke Antok, tok semalam itu kamu kenapa? Kok kayak ketakutan? Walah mas, semalam itu pas aku ke toilet, aku ini masuk ke toilet, aku kencing kayak biasa. Tiba-tiba aku ini dengar dari luar kayak ada suara, tak dengerin terus. Lah tiba-tiba suaranya itu gini mas, Juli, langsung mengkorok aku mas, langsung merinding. Aku cepet-cepetan, terus aku keluar. Lah kok ternyata di atas atap itu ada pocong berdiri, wajahnya hancur sampai aku nggak kelihatan. Aku lari mas, langsung ketakutan mas, bener-bener nggak sanggup aku. Dari situlah akhirnya Wawan ini ngomong ke Antok, tok jangan-jangan pocong yang kamu lihat itu pocong yang kemarin tidur di sampingnya Mbah Tun. Waduh nggak tahu mas, aku jadi merinding kalau pergi ke toilet mas. Nah beberapa hari kemudian Wawan dan Antok ini lebih sering melihat penampakan pocong dan banyak sekali suara-suara yang aneh yang mengganggu mereka. Nah seperti biasa malam itu Mbah Tun ini teriak-teriak lagi. Nah seperti biasa Wawan masuk. Kenapa mbah? Mak, kue ku diceluk kok gak rene-rene. Merene mak, aku harap ngomong mak. Nah Wawan pun akhirnya menghampiri Mak Tun. Wawan tanya, kenapa mbah, ada apa lagi mbah? Mak, tolong mak, radio iku setelan. Aku kepingin ngurungokno tembang. Jadi si Mbah Tun ini pengen dengerin tembang-tembang Jawa. Nah di samping tempat tidur Mbah Tun itu ada lemari es yang sudah rusak, dan di sampingnya lagi ada radio. Jadi waktu itu Wawan pun langsung nyetel radio.
dan mulailah dia nyetel Temang-Temang Jawa. Nah, Wawan ini masih sempat nemenin Mbah Tun di situ, dan Mbah Tun itu terlihat menikmati Temang-Temang Jawa ini, dan beberapa kali Mbah Tun ikut nembang. Jadi di situ Wawan ngelihat Mbah Tun ini seneng banget. Nah, nggak lama setelah itu Wawan keluar kamar dan dia pun tidur di ruang tamu. Keesokan harinya, seperti biasa, Mbah Tun ini teriak-teriak lagi, Mak, Rene, Mak. Wawan masuk lagi ke kamarnya Mbah Tun, dan Wawan tanya, minta apa Mbah? Aku cukupno banyu putih ngelak aku mari melaku diajak kliwon. Nah, Wawan kaget, kliwon sopo Mbah? Yo kliwon, aku iki mau diajak melaku ambek kliwon, pegel kabeh aku ngelak saiki, cukupno banyu putih. Ya, Mbah Tun ini minta diambilkan air minum, dan beliau ini mengaku bahwa beliau ini baru saja diajak jalan-jalan oleh sosok yang namanya Kliwon. Waktu itu Wawan nggak tahu yang dimaksud Mbah Tun Kliwon ini siapa. Wawan nggak tahu. Setelah diambilkan air putih, Wawan pun keluar, dan di situ kebetulan ada Mbah Min, suami dari Mbah Tun. Wawan pun tanya, Mbah Min, ono apa le? Tadi itu Mbah Tun minta air minum, terus kok Mbah Tun ini bilang katanya capek, beliau kehausan karena baru aja diajak jalan-jalan sama Kliwon. Kliwon itu siapa toh Mbah? Mbah Min ini suami Mbah Tun jawab, ya Kliwon itu paklikmu, sudah lama meninggal. Jadi ternyata Kliwon yang dimaksud Mbah Tun ini sebenarnya adalah pakliknya Wawan yang sudah lama meninggal. Dulu Kliwon ini sempat dilahirkan oleh Mbah Tun, dan masih bayi Kliwon ini meninggal. Nah, pengakuan dari Mbah Tun, beliau ini diajak jalan-jalan oleh sosok yang namanya Kliwon, yang sebenarnya adalah pakliknya Wawan yang sudah lama meninggal. Nah, di sini Wawan tanya lagi, Mbah, tadi itu aku sempat mijitin kakinya Mbah Tun. Terus Mbah Tun itu meso-meso, dia marah-marah ke aku, katanya sakit, kakinya sakit. Terus aku pindah, tangannya yang tak pijitin. Kok ternyata aku ini dimarah-marah lagi, aku dipisu-pisui, asu dan lain sebagainya. Emangnya kenapa toh Mbah? Wawan tanya ke Mbah Min. Mbah Min jelasin lagi, gini loh Wan, Mbah Tun itu dia pakai susuk di bagian kaki, di tangannya juga pakai susuk, dan di bibirnya itu dia juga pakai susuk. Maklumlah orang dulu itu sering pakai susuk Wan. Nah, disinilah Mbah Min cerita, dulu di masa-masa muda, orang-orang zaman dulu ini sering masang susuk untuk kekuatan kaki mereka, terutama juga Mbah Tun ini, karena Mbah Tun aktivitasnya dari rumah menuju ke pasar yang jaraknya sekitar 8 kilo, dan beliau harus membawa gabah dengan berat sekitar 20 kiloan. Jadi Mbah Tun ini sengaja pasang susuk di bagian kaki supaya kuat. Di tangan Mbah Tun ini juga dipasang susuk supaya beliau kuat ngangkat gabah dan ngangkat benda-benda lainnya. Dan di bibir Mbah Tun itu juga dipasang susuk, karena Mbah Tun ini juga merupakan pedagang. Alasannya bibirnya dipasang susuk supaya dia bisa meyakinkan pembeli, dan itu sudah lumrah bagi orang-orang zaman dulu. Dan di setiap malam-malam suro, Mbah Tun selalu menuju ke Gunung Lawu. Beliau naik ke atas dan mandi di Sendang Derajat dan melakukan ritual-ritual tertentu. Dari sinilah kemudian Mbah Tun ini dipasang susuk. Jadi di atas Gunung Lawu inilah susuk Mbah Tun itu dipasang. Dan yang masang itu adalah orang yang punya kemampuan lebih. Beliau asalnya dari Seragen, dan itu dilakukan di setiap malam satu suro. Nah, yang membuat susuk Mbah Tun ini susah untuk dikeluarkan karena orang yang masang susuk ini sudah lama meninggal, dan beberapa orang-orang pinter lainnya sudah nggak mampu untuk mengeluarkan susuk dari Mbah Tun. Nah, beberapa hari setelah itu ada buliknya Wawan yang juga tinggal di rumah itu. Biasanya Wawan manggil buliknya ini dengan panggilan Mbak Sri, karena usianya relatif lebih muda dari bulik-bulik yang lain. Seperti biasa, Mbak Sri ini masuk ke kamarnya Mbah Tun. Beliau ini biasanya membersihkan badannya Mbah Tun, atau biasa disebut dengan nyekoh. Jadi sore itu Mbak Sri ini membersihkan badannya Mbah Tun seperti biasa. Tiba-tiba Wawan dan juga Anto ini dengar Mbak Sri ini teriak,
ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah Wan, ya Allah Wan. Nah, Wawan dan Anto yang waktu itu ada di ruang tamu kaget. Mereka berlarian masuk ke kamar Mbah Tun, dan posisi Mbak Sri ini nutup matanya. Dia ketakutan. Wan, tolong Wan. Loh, kenapa Mbak? Ada apa Mbak? Wan, aku delok pocong Wan. Ono pocong nang kono Wan. Wes ayo minum dulu, minum. Jok takut, minum dulu. Mbak Sri ini pun keluar menuju ke ruang tamu. Setelah Mbak Sri tenang, barulah Mbak Sri cerita. Jadi waktu itu Mbak Sri cerita, pas waktu beliau ini membersihkan badannya Mbah Tun, tiba-tiba kayak Mbak Sri ini ada yang merhatikan. Begitu Mbak Sri noleh ke arah kiri, tiba-tiba Mbak Sri ini ngelihat ada pocong yang wajahnya hancur. Dari situlah Mbak Sri ini ketakutan. Dan Wawan tanya, itu bener tak Mbak sampai ini ngelihat pocong? Sumpah Wan, sumpah aku ngelihat pocong Wan, wajahnya hancur gak karuan. Nah, Wawan langsung ngelihat ke arah Anto, kok iya sama. Pocong ini wajahnya kok bener-bener sama-sama hancur. Dari situlah Anto dan Wawan percaya, karena mereka semua juga ngelihat pocong yang sama, wajahnya hancur. Nah, keesokan harinya ada lagi omnya Wawan yang namanya Om Hari ini datang. Beliau ke sana membawa satu orang ustadz. Jadi ustadz ini akan melakukan ruqyah kepada Mbah Tun. Nah, datanglah Om Hari bersama ustadz tersebut. Jadi semua waktu itu menyaksikan proses ruqyah dari Mbah Tun. Pertama kali si ustadz tersebut ini megang kakinya Mbah Tun. Ustadz ini bilang, Mbah, nun sewu nggih Mbah, saya pegang kakinya. Mbah Tun ini teriak-teriak, goblok, loro goblok asu, sikilku loro kabeh. Aduh yo. Jadi di situ semua melihat Mbah Tun ini kesakitan. Ketika dibaca-bacakan ayat-ayat ruqyah, Mbah Tun itu teriak kesakitan dan sambil mesu-mesu. Beberapa keluarga yang ada di sana ngomong ke Mbah Tun, Mbah, nyebut toh Mbah, nyebut Mbah, ojo mesu-mesu Mbah, ojo ngomong jorok-jorok, nyebut. Barulah Mbah Tun ini nyebut, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Barulah proses ruqyah ini terus dilakukan. Gak lama kemudian satu persatu dari mereka ini keluar dari kamar Mbah Tun. Sementara proses ruqyah ini masih terus dilakukan. Setelah hampir 1 jam, barulah Om Hari dan juga Ustadz ini keluar dari kamar. Beliau ini bawa jarum-jarum emas. Ada sekitar 4 jarum emas yang dibawa oleh Ustadz tersebut. Dan mereka ini bilang, ini alhamdulillah susuknya sudah bisa dikeluarkan, alhamdulillah. Nah, semua yang ada di sana ini senang. Karena bertahun-tahun lamanya keluarga Mbah Tun ini sebenarnya menginginkan susuk Mbah Tun ini supaya bisa keluar. Ternyata baru hari itu susuk Mbah Tun ini bisa dikeluarkan. Semua akhirnya ikut senang, termasuk Wawan. Nah, setelah hari itu, keesokan harinya, Mbah Tun ini masih teriak-teriak, Mak. Wawan pun menghampiri, karena Wawan tidur nggak jauh dari tempat tidur Mbah Tun. Jadi yang pertama kali dengar suara Mbah Tun selalu Wawan dan Anto. Jadi Wawan langsung menghampiri, kenapa Mbah? Nyuwun opo, minta apa? Mak, aku jukukno banyu putih Mak, ngelak Mak. Aku mari melaku ado ambek Kliwon. Aku habis jalan-jalan jauh sama Kliwon. Diambilkanlah air putih oleh Wawan. Waktu itu jam 12 malam. Setelah Wawan ngasih minum ke Mbah Tun ini tanya ke Wawan, iki jam piro toh Mak? Wawan pun jawab, jam kali 11 Mbah, jam 12. Jam 12 opo? Jam 12 malam Mbah. Loh, jam 12 malam toh? Tak kira isu iki mau le. Loh, Wawan juga heran, kok manggil le? Biasanya manggil Mak. Gak lama kemudian Mbah Tun ini ngomong sekali lagi, ya wis nek ngono le, tolong setelno tembang-tembang iku ya Mak. Nah, Mbah Tun ngomong sekali lagi dengan panggilan Mak. Jadi Wawan bingung, tadi manggil Mak, sempat manggil le, sekarang manggil Mak lagi. Ya sudahlah, radio ini dinyalakan dan mulailah tembang-tembang Jawa ini diputar. Seperti biasa Mbah Tun ini ikut menyanyikan tembang-tembang Jawa itu. Ternyata keesokan harinya Mbah Tun ini manggil lagi, Mak merene Mak. Wawan pun ke sana, Mak, jukukno banyu putih Mak, ngelak Mak. Aku mari diajak melaku ambek Kliwon, aku dijak mulai. Loh, dijak mulai neng ndi Mbah? Diajak pulang kemana? Ya mulai neng omahku. Loh Mbah, niki ngriane jenengan, ini rumahnya Mbah Tun. Mbah Tun mau pulang kemana lagi? Loh, ini bukan rumahku di sana jauh pokoknya. Aku mau pulang ke sana, ini bukan rumahku.
Disitulah Wawan dan juga beberapa orang keluarga lainnya ini juga heran. Dan mereka sudah timbul pertanyaan besar. Kenapa Mbah Tun ini selalu bilang kalau beliau pengen pulang? Dan beliau mengaku bahwa ini bukan rumahnya. Rumahnya Mbah Tun jauh dari sini. Ternyata beberapa hari setelah itu, ketika banyak keluarga yang ngumpul di rumah Mbah Tun manggil-manggil, "Mak, mrene mak." Semua keluarga akhirnya datang ke sana. Mbah Tun ngomong, "Mak, aku tak mulai yo." Mbah Tun ngomong seperti itu ke semua orang. "Pulang kemana Mbah? Ini rumahnya Mbah Tun. Mbah Tun mau pulang kemana lagi?" "Rumahku ada, rumahku jauh di sana, aku mau pulang. Nanti aku bawain bunga ya. Terus jangan lupa bawain aku air putih, nanti siramkan ke rumahku." Dari situ semua keluarga ini saling pandang. Terus gak lama setelah itu, pas waktu orang-orang ini mau keluar dari kamar, Mbah Tun ini manggil lagi, "Mak, iku sopo mak? Itu siapa? Kok raine serem mak? Ono wong loro iki lho, awake gede dukur, raine serem-serem, aku kok wedi ya mak." Jadi Mbah Tun ini mengaku beliau melihat dua sosok tinggi besar dan wajahnya menyeramkan. Dan Mbah Tun mengaku bahwa dua sosok tinggi besar ini menatap tajam ke arah Mbah Tun. Dari situlah orang-orang ini juga heran. Ndak ada siapa-siapa Mbah. Ora iku lho, ana wong loro iku lho, raine serem. Iku lho usiran. Sopo iki wong loro iki? Kok teko mrene iki sopo iki? Nah, orang-orang ini akhirnya karena bingung, mereka pun akhirnya keluar. Mbah Tun dibiarkan di kamar. Nah, keesokan harinya, tepat hari itu hari Kamis, Wawan masih ingat betul hari itu. Setelah Wawan ini sholat asar, Wawan santai di ruang tamu. Waktu itu Wawan ini juga heran, kok nggak biasanya? Biasanya Mbah Tun ini teriak-teriak jam segini, kok nggak ada suara sama sekali. Masuklah Wawan ke kamarnya Mbah Tun dan dilihat Mbah Tun ini sudah lemes. Beliau nggak bergerak sama sekali. Akhirnya didekatilah oleh Wawan. Wawan ini coba menggerakkan badannya Mbah Tun. "Mbah, bangun Mbah. Mbah Tun ini masih diam. Gak ada suara detak jantung dan Mbah Tun ini sudah gak lagi bernafas. Nah, karena Wawan ini kaget, Wawan pun langsung teriak-teriak, tok, Mbah Tun gak nafas tok. Mbah Tun sudah gak lagi nafas tok." Antok pun bingung. Jadi mereka langsung berlarian menuju ke rumah budinya Wawan yang gak jauh dari sana, sekitar 100 meteran. Jadi kebetulan Bude Wawan ini berjualan di sana. Jadi Wawan langsung manggil budinya, Bude, ana apa Wan?" "Mbah Tun sudah nggak ada Bude." "Loh sing bener kowe Wan?" "Iya Bude, Mbah Tun sudah nggak nafas Bude, barusan saya cek." Akhirnya budinya Wawan ini langsung berlarian tergopoh-gopoh masuk ke dalam kamarnya Mbah Tun. Setelah dipastikan ternyata benar, mereka memastikan dan meyakini bahwa Mbah Tun sudah meninggal. Jadi hari itu, tepat di hari Kamis di sekitaran jam 4:30 sore, Mbah Tun sudah dinyatakan meninggal. Di satu sisi keluarga ini sedih atas kepergian Mbah Tun, tapi di satu sisi lain mereka juga bersyukur karena Mbah Tun gak lagi merasakan sakitnya. Nah, dari situlah cerita ini berakhir dengan harapan cerita ini bisa memberi pelajaran dan memberi hikmah kepada kita semua. Kami mengucapkan terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.